Projo ini mungkin relawan, tapi mungkin bagi Pak Jokowi, Projo ini ya partainya Pak Jokowi. Ranah komunikasi, jelang pemilu, Jokowi mau make sure ini dipegang oleh orangnya dia. Justru yang menarik kalau benar-benar gosip itu ada pergantian Jaksa Agung. Kenapa menurut gua, kenapa lagi berprestasi besar, terus raihan tangkapannya juga gede, kok malah diganti, ada apa nih? Salah tangkap apa gimana gitu-gitu. Kenapa seorang Adiana Pitupulu yang PDI Perjuangan sampai harus meyakinkan publik bahwa Pak Jokowi itu ke Ganjar? Itu kan ada something tuh loh. Halo teman-teman berisik, seneng banget hari ini gue Imam Priyono dan Henry Satrio bisa balik dan lebih seneng lagi ada bro kita Mas Muni. Seperti prediksi kita beberapa waktu lalu, Budi Ari atau Ketua Umum Projo, a.k.a. Mas Muni, akhirnya seperti yang diduga jadi Menteri Komunikasi dan Informatika. Luar biasa. Gitu ya. Nih, Kita kasih tepuk tangan. dan gue lagi nunggu nih Mas Muni kalau lo nonton ini janji lo waktu itu handshake status. Jadi kan Enggak lah. Ada aja lo. jadi orang tuh yang harus dipegang tuh janjinya. Jangan memberikan beban baru untuk menteri baru, men. Karena beban BTS sudah terlalu berat. Itu kan berarti jadi menteri itu setahun 3 bulan ya. Setahun. Iya, Karena kan Pak Jokowi itu selesai 20 Oktober. Selesai hari terakhir itu 19 Oktober 2024. 24, ya. 20 Oktober sudah ada presiden baru. Tapi ya nggak apa-apa tuh kan jadi menteri, yang penting itu kalau berarti kalau kita nanti main ke Kominfo, dia udah nggak jadi menteri, mukanya ada. Oh, iya. Jadi dia ada mukanya itu di 2 kantor tuh. Di Kementerian Desa sama Menkominfo. Tapi Mas Muni ini dia kan ketua gua nih, dia ketua Iluni UI kan, FISIP. Iya, betul. Salah. Nah itu FISIP lah dia kalau nggak salah tuh. Terus memang kalau gua nggak salah ya, dari Desember 2022 tuh dia udah ngomong sama gua tuh bahwa dia akan jadi next Menkominfo. Dan gue percaya tuh sama dia karena dia deket banget men sama Pak Jokowi. Iya, makanya waktu kita wawancara Mas Muni di sini kan lo mention itu kan soal kedekatan. Makanya lo tuh nanya hal-hal yang nuansanya tuh kedekatan, bukan nuansa ini. Dan hari ini dia membuktikan itu. Bahkan kan kita sempat bahas tuh ya. Kan waktu itu ada nama Wisnu Tama lah, Haritanu. Terus gue bilang ini Budi Ari yang jadi nih. Walaupun waktu itu ada nama Budiman Sujatmiko juga yang menyeruak ya. Nah tapi kan yang menarik nanti Vianney tampilin nih nama-nama yang baru saja dilantik. Yang menarik itu gosip-gosipnya justru. Katanya ada Jaksa Agung yang juga akan diganti. Kemudian Menteri Pertanian yang akan diganti. Terus ada KSP juga katanya bergeser dari Pak Muldoko ke Pak Andika. Pak Muldokonya katanya ke Kementerian Pertanian. Gantian Pak Syahrul Yassin Limpo, tapi nggak kejadian. Ya, Atau belum kejadian. Justru yang menarik kalau benar-benar gosip itu ada pergantian Jaksa Agung. Kenapa menurut gua Jaksa Agung ini prestasinya lagi kinclong-kinclongnya. Iya. Banyak penangkapan-penangkapan besar yang ditangani oleh Big fish ya. Kejaksaan Agung. Terakhir itu ya BTS itu ya. Kalau sampai kemudian benar rumor itu diganti, itu jadi pertanyaan juga di masyarakat gitu. Kenapa lagi berprestasi besar, terus raihan tangkapannya juga gede, kok malah diganti, ada apa nih? Salah tangkap apa gimana gitu-gitu. Tapi kan nggak kejadian tuh ya. Iya. Dan ini kita lihat nih satu-satu namanya. Ada pertama Menkominfo Budi Aristiadi, ini kita bahas kita ngutip satu-satu aja. CNN ya. Satu-satu apa gue bacain dulu ya. Wamenkominfo ada Nezar Patria, kemudian Wamendes ada Pak Iman Raharjo, Wamenlu ada Pak Hala Mansuri, Wakil Menteri BUMN Rosan Ruslani, dan Wamenak Saiful Dasuki. Bro, sekarang soal yang pertama deh, Menteri kita nih, Mas Muni. Lo catatannya gimana? Karena buat gue menarik ya, ini angle-nya banyak nih. Kita bahas ginian aja bisa panjang banget sebenarnya. Pertama, komposisi Nasdem berkurang. Mungkin lo perlu mention itu tuh. Kedua, apakah Pak Jokowi benar-benar melihat sebenarnya Projo atau entitas relawan itu sebenarnya jangan-jangan memang sama pentingnya dengan partai misalnya ya, dari sisi dukungan politik tentu, atau gimana sebenarnya spektrum yang didorong Pak Jokowi karena
Kan bisa aja, ini kan opsional ya. Bisa aja dia ambil dari partai lain misalnya. Tapi ini dia pilih relawan gitu Ya, yang mendorong. ya, ya. Lo gimana? Gue ada dua hal. Jadi yang pertama, Projo ini mungkin relawan, tapi mungkin bagi Pak Jokowi, Projo ini ya partainya Pak Jokowi. Kenapa bro? Jadi Pak Jokowi itu sangat dekat ini dengan Projo. Masih ingat mungkin lo drama-drama Projo akan membubarkan diri. Ingat, Kemudian sebelum setelah Mas itu, Muni jadi wamen. Sebelum Mas Muni jadi wamen. Kemudian Mas Muni dia akan jadi wamen, nggak jadi nih. Walaupun waktu kita tanya di sini dia bilang, itu kan prerogatif presiden. Tapi Projo ini adalah partai politiknya Pak Jokowi. Tegak lurus dia. Jadi kalau kemudian nanti dia berubah dan membesar menjadi partai politik, ya ketua umumnya pasti Pak Jokowi. Dan ini mudah aja karena dia sudah punya nama kan Projo itu. Dan dia sangat betul kata lo, sangat tegak lurus dengan Pak Jokowi. Jadi kalau Pak Jokowi, bahkan teman kita tuh Adiana Pitupulu kan, itu kan secara komunikasi politik harus dipertanyakan tuh. Kenapa seorang Adiana Pitupulu yang PDI Perjuangan sampai harus meyakinkan publik bahwa Pak Jokowi itu ke Ganjar? Itu kan ada something tuh loh. Kok harus diyakinkan? Bukankah itu sudah pasti? Pak Jokowi ke Ganjar, sementara Mas Budi Ari ketemu sama relawannya Pak Prabowo. Nah, makanya yang paling mudah melihat pergerakan Pak Jokowi itu adalah lihat aja relawannya. Relawan-relawan Pak Jokowi ini tegak lurus ke Pak Jokowi gitu. Kalau PDI Perjuangan tegak lurusnya ke Bu Mega. Iya. Jadi kalau kata Pak Jokowi merah kata Pak Jokowi, merah kata ya. Projo Oh, katanya, itu gitu kan. Mas Kuning Muni. kata Pak Jokowi, kuning kata Projo. Lah kira-kira begitulah. Nah, kalau dilihat di sini memang Pak Jokowi itu selain tadi yang pertama partainya Pak Jokowi itu sebelah Projo, dan kedekatan dengan Mas Budi Ari ini, Mas Muni ini bukan main-main gitu, nggak kaleng-kaleng juga. Bahkan ini faktor kedua kenapa Budi Ari. Tadi lo udah sebut bahwa Nasdem berkurang. Nah, Budi Ari ini bisa mewakili semua partai politik. Jadi artinya partai politik itu nggak ada yang keberatan kalau relawannya Jokowi yang diangkat. Tapi kalau kemudian ini kan jatah partai nih, Nasdem kan partai. Kalau misalnya diambil partai politik yang ada dalam lingkungan Pak Jokowi, pasti banyak yang komen. Misalnya dipilih Budiman Sujatmiko, PDI Perjuangan, mungkin yang lain akan komentar Karena juga. komposisinya tadinya kan udah Nanti pasti udah komposisinya ada. akan berubah. Atau misalnya yang baru, Haritanu Sudibyo, misalnya, loh itu kok tiba-tiba Perindo masuk gitu. Tapi kalau partai Projo ini nggak ada yang komplain pastinya. Jadi ini secara politik Relawan pilihan yang lain tetap. komplain nggak? Kan ini bisa diartikan, wow berarti kekentalan komunikasinya Projo dia. Relawan yang lain sebesar Projo atau tidak menurut gua nggak. Walaupun waktu itu ada di GBK tuh ya, Relawan Nusantara PFI ya kalau nggak salah namanya waktu itu. Itu menurut gue secara nama ya, secara popularitas itu masih kalah dengan Projo. Bang Andi Gani Nuwawea ya kalau nggak salah. Ya itu kalah lah, dan dia kan udah dapet tempat juga tuh kan. Jadi Projo ini bisa jadi jalan tengah, dan Mas Budi dengan pengalaman dia di FISIP UI ya, kemudian juga menurut gue juga aktif juga di berbagai hal, itu cukup mampu lah menjalankan peran sebagai Menteri Kominfo, karena ini kan melanjutkan kan. Tadi dalam pidatonya, bukan dalam pidato ya, dalam komentar dengan wartawan itu, Mas Budi Ari mengatakan bahwa BTS ini harus lanjut. Pak Jokowi juga begitu, Iya. bahkan Pak Mahfud juga waktu itu bilang begitu kan. BTS ini harus lanjut, kenapa? Karena memang penting ini buat Indonesia. Nah kalau untuk melanjutkan ya program-program sebelumnya, ini kan harus bikin program-program baru nih. Lanjutin aja program yang udah ada, Budi Ari penting. Nah kemudian hadirnya orang kedua yang tadi dilantik, Wamen Nezar Patria. Nezar Patria, ini juga cocok. Nezar ini wartawan senior, Mantan aktivis PRD. mantan aktivis juga, pernah di penjara juga zaman Orde Baru. Betul. Kemudian dia sebagai wartawan senior juga aktif sekali memperhatikan digitalisasi atau teknologi-teknologi digital baru. Ya, pernah jadi Pemret CNN Indonesia. Betul, dan termasuk orang dekatnya Erick Thohir. Nah ini perlu disebut wah, nih. ini menarik nih. Karena ada beberapa nama orang dekat Erick Thohir yang berada dalam Masuk ya, komposisi kabinet yang dilantik hari ini. Menteri walaupun wamen. Ya, nah ini menurut saya penting. Dan Nezar sebagai Wamenkominfo itu punya peran yang nggak kecil nantinya untuk membantu Mas Budi Ari. Sosok Nezar ini juga menarik. Sebelumnya dia komisaris di PT Pos, Betul. kemudian menjadi staf khususnya Pak Erick Thohir.
Oh, staf khusus Staf BUMN khusus ya? director. Ya, dia bersama Arya Sinulinga waktu itu ya. Makanya saya sebut ini nama penting nih, karena kalau kita lihat nanti komposisinya, ini ada beberapa nama yang dekat dengan Erick Thohir Nama wamen ya. beredar di seputaran pelantikan baru ini. Sebelum geser ke wamen lain, gue pengen nanya gini bro. Ini amatan gue doang. Ini emang gitu ya, Via? Jadi dia boleh nanya ke gua terus gua komentar gitu Ya ya. iyalah lo. Sekali-sekali kan dia nanya aja. Yang dokter politik kan lo bukan gue. Enggak, gue. Yang peringkat itu lo kalau sebut juga. Oh iya. Keempat terpopuler ya bro ya. Apa bahasanya? Iya tuh. Oh luar biasa. Gue bangga juga lo bro, bukan lo doang. Gue sebagai teman seneng gue. Itu gua kan nggak pengen itu hoax ya. Jadi gua minta teman-teman kedai kopi dicari tahu nih siapa yang survei J. Nanti tayangin Vi, tayangin ya. Nggak, itu bisa dicari tahu dulu. Itu ada kok Jayabaya Iya Jayabaya apa gitu ya. Engineering X apa ya. Dan dia udah Tapi banyak bukan ngeluarin bentukan tuh. lo kan yang penting kan. Bukan. Itu dia ngeluarin juga kiai yang paling disukai segala macam lucu banyak ya. tuh yang dikerjain. Mungkin juga mantan-mantan TVRI yang paling disukai juga ada jangan-jangan. Mesti dilihat juga. Bro, gue pengen nanya gini. Zaman Pak Plate, itu gue nggak ngelihat Pak Plate mainin role dia as a jubir pemerintah. Nggak sering dia ngomong gitu. Dia Iya. lebih banyak ngomongin ya memang tugas fungsinya Menteri Komunikasi dan Informatika. Dan banyak domain informatikanya. Iya. Iya kan? Nah, kalau gue ngeliat Mas Budi Ari, ngeliat Pak Wamen yang baru, ini kan mungkin tipe yang bisa mewakili kepentingan komunikasi publiknya Pak Jokowi yang sementara di line up jubir lagi nggak ada. Iya. Semenjak Mas Fajrul jadi dubes. Iya. Nah, menurut lo dia akan mainin role ini nggak, bro? Jadi memang waktu Pak Plate itu gue inget banget sempat dalam satu frame di TV gue ngebahas waktu itu tentang COVID. Oke. Karena menurut gue waktu itu pemerintah kurang cepat nih menangkap isu COVID dan kemudian memberikan solusi-solusi atau pencegahan-pencegahan di awal. Bahkan membiarkan isu-isu yang lucu-lucu itu beredar. Misalnya kayak udah ntar juga berhenti sendiri. Kalau pakai masker tuh buat yang sakit dan lain-lain. Nah waktu itu gue ngomong gitu. Dan waktu itu Pak Plate juga mengungkapkan salah satu itu menjadi tugas dia juga. Tapi kan memang tugas dia banyak terutama masalah informatika. Tapi ini bukan gara-gara gue juga ya, gue nggak pengen ngomong gitu. Tapi buntut dari perbincangan itu adalah diangkatnya Usman Kamsong sebagai Direktur Komunikasi Publik, Dirjen Komunikasi Publik bro. Iya. Sehingga itu membuat urusan masalah komunikasi publik tuh ada yang ngurus tuh di Kominfo. Gitu. Ya, kalau lo lihat itu benar. Pak Usman Kamsong itu dulu juga wartawan dia. Pernah Pimret Media Indonesia. kalau Ya nggak salah. terakhir di Media Indonesia, sebelumnya sempat di Monitor kalau gue nggak salah. Terus pernah di kayak dewan redaksinya Metro kalau nggak salah ya. Ya dia muter-muter memang Bang Usman Kamsong itu. Iya. Nah akhirnya dia jadi Direktur Komunikasi Publik. Nah memang kehadiran Mas Muni dan Bang Nezar ini menjadi sosok yang penting juga. So artinya kelihatannya ada dua nih. Pemerintah ingin mempersiapkan komunikasi publik lebih baik gitu ya. Terus kemudian yang kedua, ranah komunikasi jelang pemilu, Jokowi mau make sure ini dipegang oleh orangnya dia. Iya juga ya. Jadi ranah informasi, kemudian kan ini Kominfo kan luar biasa. Iya Data pribadi, kemudian yang bisa nutup website ya. Kemudian gue yakin ada monitoring pergerakan data itu juga mereka tuh. Jadi ini memang urusannya ada urusan ke pemilu juga. I have to say that gitu karena selama ini Johnny Plate kan dianggap orangnya Jokowi. Tentu saja karena Nasdem kan berada di lingkarannya Jokowi waktu itu. Iya. Kemudian setelah ada case BTS yang sampai hari ini juga masih misterius gitu ya. Dan karena ada banyak case sekali Nasdem nama-nama punya beredar. polar politik sendiri. Ya, terus makanya sekarang ada Budi Ari yang memang orangnya Jokowi. Ini Budi Ari nggak mungkin jadi orang yang lain-lain karena memang dia besar karena nama Jokowi. Iya. Sejak awal tuh, sejak gubernur dan lain-lain. Kenapa gue bisa akrab sama dia? Dua hal juga, karena sama-sama kita lulusan School of Salemba ya, Salemba School gitu ya. Terus satu lagi, ya memang sama aktivis komunikasi itu berjalin terus. Dan antara gue dan Mas Muni itu sama-sama percaya bahwa bicara politik itu di dagu aja, nggak usah sampai hati. Jadi kita tetap berteman. Nah kekuatannya Budi Ari, yang pertama adalah dia Jokowi banget. Jadi artinya
gua hampir yakin 100% dia nggak punya visi sendiri. Dia pasti akan melanjutkan visinya Jokowi. Terus kemudian yang kedua, kehadiran Nezar ini juga menarik. Lagi-lagi semakin mempertegas Jokowi memang merekrut aktivis-aktivis. Nezar sebelum diangkat sebagai wamen itu membela Erick Thohir untuk urusan bocor alusnya Tempo. Oh, Itu kan sempat ada yang konflik diadukan juga ke Dewan Pers. di Dewan Pers gitu ya. Nah waktu itu Nezar yang bersuara. Ini juga kompeten gitu ya. Bahkan sebagai aktivis dia dulu juga mantan Tempo, ini kompeten. Jadi kelihatannya Pak Jokowi ingin mengamankan dua hal itu, pergerakan data, makanya ditaruh oleh orangnya. Dan orang komunikasi. Kemudian juga tentang komunikasi publik. Nah ini dua-duanya memang mau tidak mau harus kita lihat sebagai sebuah langkah mempersiapkan diri jelang pemilu 2024. Iya, karena istana tuh sekarang kan biasanya yang maju kan sekarang Valdo ya. Dulu kan ada Pak Ngabalin, tapi Pak Ngabalin sekarang nggak terlalu sering. Nah setelah Valdo kan nggak banyak lagi gitu ya, apa orang dengan representasi wajah istana gitu. Iya. Ya bukan nggak mungkin ini nanti Bang Muni sama Mas Nezar yang akan ngisi kali ya ruang-ruang. Bisa seperti itu. Menarik. Sekarang kita geser biar nggak terlalu panjang ke wamen yang lain. Wamendes ini profesor ya. Prof. Paiman Raharjo. Paiman Raharjo. Ini dia menggantikan posisi Mas Budi Aris Setiadi di Wamendes gitu ya. Itu fotonya lucu banget, kenapa Pak Ngabalin ya? Ini harus tanggung jawab nih. Ini foto apaan ya? Oh karena ini perwakilan ininya ya. Enggak mungkin ini pelantikan yang lain. Ini nih. dulu yang dulu karena Iya, ini foto lama nih. iya Pak Ngabalin lagi ada di Sulawesi soalnya. Semalam kontak-kontakan tuh. Ini mungkin yang dulu ya. Iya. Nah Profesor Paiman Raharjo ini karena profesor menurut gue harusnya memang bisa memperkuat program-program PDT-nya Pak Jokowi, apalagi dana desa kabarnya kan juga akan ditingkatkan gitu ya. Dan terus kemarin kita lihat secara politik banyak banget pergerakan-pergerakan aparatur desa yang ada di Jakarta. Oh iya? Baik itu iya. menuntut perpanjangan masa jabatan sampai 9 Dan tahun. sukses. Belum tahu kan, belum keluar peraturannya kan, baru secara verbal aja disetujui. Iya sih. Nanti kita lihat lagi tuh, termasuk kenaikan dana desa. Nah sementara kemarin ini Anies Baswedan justru melihatnya bahwa 70% kalau saya nggak salah nanti di 2035 kalau nggak salah ya, nanti kita cek lagi datanya, itu 70% orang Indonesia akan tinggal di kota. Nah dia mengatakan bahwa harusnya ada sinergi antara kota dan desa. Harus ada yang ngurusin kota. Iyalah, karena kan kalau desanya maju lama-lama dia jadi kota kan. Yang dia ngomong di Abdesi ya, yang semua capres. Apeksi. Nah ini capres. menarik gitu ya, mudah-mudahan ya kita doakan saja Prof. Paiman bisa menggantikan dan memperkuat, menggantikan Mas Budi Ari di sana dan memperkuat Kementerian Desa. Justru sebenarnya yang mau gue tanya ke lu nih bro ya. Ini yang menarik boleh nanya ke gue? Iya gue sekarang boleh. Baru aja diputuskan sama Mas Agil. Kenapa ya Pak Jokowi, enggak nih gue ngeliatnya dari luar aja. Kelihatannya Pak Jokowi itu ngangkat wamen tuh gak ngomong sama mennya deh. Maksudnya gini loh, misalnya gue menteri nih ya. Misalnya gue menteri. Mas Agil presidennya gitu ya. Terus kalau gue minta wamen gitu ya, minimal kan gue ngomong dulu sama Mas Agil. Atau Mas Agil ngomong dulu sama gue Itu gitu. kalau lo. Hen, gue cariin lo wakil ya, kan ini ada slotnya nih, udah disepakati. Kalau Imam gimana? Jawabannya simpel bro, ini hak prerogatif presiden. Iya. Pada posisi manapun kan dia ini bro. Iya tapi kan cari lagi chemistry-nya gitu kan. Itu bisa, tapi menurut gue jangan-jangan bukan nggak mungkin loh, di belakang layar juga ada komunikasi. Misalnya kan sekarang begini, ada line up nih gitu. Lo dilantik sama presiden, kira-kira itu wamen takut nggak sama menterinya? Atau secara hierarki dia menganggap di bawah menteri gak? Ya kan yang lantik sama-sama presiden. Tapi itu fakta politiknya bro. Ya tapi gue nggak yakin. Gue gini, menurut gue para menteri wamen ini karena dia dilantik oleh presiden dan sama juga menterinya juga dilantik oleh presiden. Gue nggak yakin dia merasa bertanggung jawab sama menteri walaupun mungkin peraturannya ada ya. Gue setuju, tapi logika jabatannya kan toh yang bisa ngelengserin dia bukan menterinya. Presiden iya, ya. Jadi makanya. dia emang nggak harus nurut dan jangan, gue paham yang lo maksud jangan-jangan jadi nggak harus kompak kan. Nggak harus kompak. Nah itu yang ngeri kan sebenarnya kan. Ya makanya misalnya case-nya di BUMN yang setelah kita ini bahas, udah, itu kan
dibagi dua tuh, ya. Ada Wamen 1, Wamen 2. Wamen 1, Wamen 2 gitu ya. Dan karena sama-sama diangkat oleh presiden, paling sifatnya koordinasi aja. Bos, Iya. gua ntar mau begini ya. Kalau nggak setuju, kenapa lo nggak setuju? Gue juga diangkat sama presiden. Sama malu kan gua nggak perlu persetujuan lo. Waktu presiden ngangkat gua. Kecuali memang, nah ini kita ke BUMN ya. Misalnya Bu Rini atau Pak Erik ngomong dulu sama presiden, ini jangan ini nih, jangan dia nih. Kenapa? Gini, sebelumnya Budi Gunadi Sadikin kan wakil menteri BUMN, wakil menterinya Pak Erik. Sebelum Menkes, Yes. sebelum jadi Menkes. Dan citranya dia, Budi Gunadi Sadikin itu, citranya orangnya Rini Sumarno. Karena dia menjadi dirut BUMN waktu itu Bank Mandiri, itu zamannya Rini Sumarno. Oke. Jadi pada saat dia diletakkan di bawah Erik, itu gosip yang beredar adalah, oh ini orangnya Rini nih masih berada di bawah Erik. Sama dengan Pak Tiko, Kartiko. Itu juga dirut Mandiri itu, zamannya Bu Rini. Iya. Jadi dianggapnya waktu itu Pak Budi Gunadi dan Tiko ini, Pak Tiko, ini orangnya Bu Rini yang ditempel di Erick Thohir. Nah kemudian bergerak nih Erick Thohir nih. Tapi dia ternyata belum bisa melepaskan diri dari bayang-bayang Rini Sumarno. Ini gosip nih ya, gosip politik. Kenapa? Begitu Budi Gunadi jadi Menteri Kesehatan, yang masuk adalah Pak Hala Mansuri, Direktur Mandiri juga. Sebelumnya Direktur BTN di zaman Rini Sumarno. Jadi tiga wamennya Erik ini sudah pernah mengisi posisi Direktur Mandiri. Pak Budi, Pak Tiko, Pak Hala Mansuri. Apa poin yang mau lo kasih tahu sebenarnya? Artinya bukan yang milih bukan Erik. Oh iya. Yang milih Pak Jokowi dan bisa jadi Iya. ada pengaruh Rini Sumarno. Iya. Kan Bu Rini masih ada proyek itu. Iya. Yang kereta cepat banget itu. Oh menarik loh bro. Jadi Menarik. orang-orang ini bukan orangnya Erik. Kalau orang-orangnya Erik ini bisa jadi orang-orang dari Mahaka lah. Misalnya ditaruh di situ. Tapi ini enggak. Bukan. Oke. Nah, Oke. terus kemudian, nah ini Lo mau yang mana nih? Pak Mahala Mansuri kan jadi Wamenlu. Itu Wamenlunya udah ada deh sebelumnya. Dicek deh. Nah itu kemana tuh dia? Apa digeser atau ini Wamenlu 2? Pak Pahala tuh kalau nggak salah Wamen BUMN 1. Enggak, ini Wamenlu dia jadi Wamenlu Wamen 1 dulu kalau nggak salah atau- cuma 1. Kalau gua sebelumnya nggak udah salah ada kalau gua lupa nggak salah gua. Wamenlu itu. Wamen Atau gua salah ya? dulu. Kalau gua nggak salah sudah ada Wamenlu. Iya Kalau- sebelumnya ada Wamenlu. Kalau pahala masuk ke Wamenlu juga bisa jadi dia Wamenlu 2. Atau Wamenlu sebelumnya udah digantiin. Misalnya jadi Dubes bisa juga. Oh, sorry. Karena ini ada Sebelumnya siapa sih Wamenlu tuh? Ntar dicek ya. Kalau nggak salah gitu. Ini kalau ada kok Wamenlu. tapi yang mau gue bahas ini adalah menariknya. Akhirnya orang Eri ini mencelat tuh dari lingkarannya Erick Thohir. Karena yang menggantikan pahala Roslan. Roslan Roslan ini menurut lo? temennya Erik, Oh. temennya Sandi juga sih. Oke. Jadi Roslan ini lama lah bersama gosipnya, bukan gosip lah ini apa cerita-ceritanya nih. Roslan sama Erick Thohir itu gue yakini hubungannya lebih dekat daripada pahala ke Erik. Apakah poin yang mau lo taruh sebenarnya karena ini lap terakhir semua pengen dibikin solid? Yes. Kalau Tiko ini udah jadi orang Erik. Kelihatannya dia memang sudah paham lah cara kerja Pak Erik. Bisa mendengar yang tidak diucapkan ya? Ya bisa mendengar, ya memperhatikan apa yang tidak diucapkan. Iya. Nah ini si Pak Roslan ini orang lama nih. Roslani ini. Sebelumnya Dubes Amerika Serikat. Yes. Baru saja berakhir ya. Itu orang-orang dekat juga tuh. Ini ada satu dubes lagi masuk One Team Press kan? Sinarmas. Pak siapa? Gandhi Kan Sulistyo. satu Pak Yan Farid, Satu lagi Pak Gandhi. Gandhi Sulistyo. Nah, Pak Gandhi itu orang Sinarmas, dia jadi dubes di Korea. Heeh. Korea Selatan kalau nggak salah. Terus kemudian selesai juga akhirnya jadi One Team Press. Ini hebat juga nih. Pergerakannya sempat masuk di gosip-gosip sekitaran anak presiden juga lah. Lo happy nggak ngelihat misalnya Pak Hala Mansuri yang tadi BUMN kemudian jadi Wamenlu? Gue sih terserah Pak Jokowi aja. Jadi kalau Lo kayak Gus Coy lo. iya emang Gus terserah Coy dia. ngomong gitu juga kan. Artinya begini, kalau
tentang reshuffle, mau kapan di reshuffle, mau siapa yang masuk, itu memang terserah presiden. Iya, gue juga gitu makanya. Pak Ma'ruf kan lagi di Papua. Mm-mm. Dia bilang tuh, saya tahu ada pelantikan, cuma saya nggak datang, saya lagi di Papua. Jadi mungkin even wakil presiden ini telepon aja. Oi, Bro, ada pelantikan gitu nih. ya. Oke, gitu. Setuju ya? Setuju, paling gitu doang. Nah ini menarik nih. Nah kan Mahendra Siregar, dia kemana nih? Siregar. Sekarang Mahendra. kemana ya, coba googling, Vi? Mahendra Jadi menurut gue Siregar. jangan-jangan dia pahala nih Wamenlu 2. Tapi feeling gue gini bro, bisa juga Wamenlu cuma satu, Pak Mahendra kan bisa dubes. Karena ini kan lagi Tunggu, Wamen. Ini. Sebutin institusi keuangan yang ada di OJK, dia OJK. Oh iya. Mahendra OJK. Ketua OJK malah Ketua ya? OJK. Oh Jadi ya emang mungkin kosong itu. Wamenlunya. Ya iya. Nah ini gue juga nggak yakin pahala ke situ juga udah ngomong dulu sama Bu Retno tuh. Ikan ini prerogatif presiden Iya, bro yang lo makanya. bilang tadi. Jadi Bu Retno juga, siapa Pak ngantin saya Pak? Pak, jadi Wamenlu saya siapa Pak? Pahala gimana Bu? Ya kalau terserah aja, kalau Ya, Bapak mau sih iyalah. begitu. Gitu. Ya, iyalah. Daripada ditaruh Prof. Hikmananto, mungkin kan itu sama orang pinter tuh. Bisa jadi repot tuh kan. Nah ini menarik nih Pak, jadi jelas ya bahwa Wamenlu itu diisi karena Pak Mahendra Siregar jadi ketua OJK, terus pahala masuk situ. Walaupun Pak Wamen sekarang sebenarnya menarik ya kalau ngelihat latar belakangnya kan keuangan. Kemudian memang konsultan. Ya. Memang Ini ngomongin siapa nih Pahala? Pak Pahala. Pahala itu bahkan SMA-nya juga gue tahu tuh. Panghudi Luhur tuh dia. Gitu. Iya, S1-nya UI, S2-nya Amerika kalau nggak salah. Dan S3-nya Amerika. Dia orang akuntansi banget. Iya. Pernah jadi direktur Garuda nih. Oh iya, gue lihat ada fotonya di semacam ini ya pesawat-pesawat Garuda. Jadi dia di Mandiri, terus jadi direktur. Kalau gue nggak salah pernah jadi direktur BTN juga, kalau gue nggak salah. Tapi dia direktur Garuda itu tapi zaman Rini. Begitu zaman Erik dimasukin gitu. Erik kenal dari mana coba? Jadi ini agak tipis-tipis belakang layar nih yang ya, sampai itulah, ini. Jadi, Kan karena kita yang awam nih bro, kan kita udah lama nggak ngeliat Bu Rini bro. Kita nggak tahu juga Bu Rini ada di mana ya, sekarang. gue sih yakin masih ada lah. Kan kereta cepat banget itu masih ada juga. Nah ini tapi mudah-mudahan kalau misalnya Bu Rini mau nonton channel kita itu dia mau kita undang ke sini, benar nggak tuh? Ya? Oh tuh dahsyat tuh. Nah, mau nggak tuh kira-kira apa dia ngomongin tentang kira-kiranya kita tadi tuh. Satu lagi yang belum dibahas, Vi. Satu lagi Wamenak, Saiful Dasuki, ini P3. menarik, ini P3. P3 nih. Apa namanya? DPW DKI ya? Ya. Dan P3 menariknya dapat lagi di One Team Press Jan Farid. Ya. Itu gimana bro ya? Nggak tahu, Ada lu apa lebih ya? ngerti P3 dibandingkan gue. Ya kagak, gue juga P3? ngerti tipis-tipis doang bro. Kan gue baca berita doang. So artinya Apa P3 menjalankan maunya Jokowi tanpa bertanya. Misalnya, Ini ya. P3 masuk PDI Perjuangan. Gimana caranya? Ceritanya itu kalau orang politik itu kan paham. Yang namanya P3 sama PDI itu akar rumputnya itu susah, baru jadi satu. Walaupun sebelah-sebelahan itu kantornya. Di Jogja itu coba via dicari. Pendukungnya P3 sama PDI itu masih jaga jarak bro. Ya, Tapi kan walaupun pernah berpasangan kan kalau menurut Mega sejarah. Bintang. Mega Bintang Bintang. waktu itu. Tapi kan ya lo tahu sendiri lah itu sejarahnya kenapa terjadi tuh. Jadi artinya Pak Mardiono ini adalah memang orangnya Jokowi yang tanpa bertanya. Oke Pak. Dan jangan lupa tuh kan ada sahabatnya Pak Jokowi juga yang kita lihat viral videonya pada saat Pak Jokowi bagi-bagi paket tuh, bagi-bagi kaos kalau nggak salah tuh kan dia sambil ketawa-ketawa di depan tuh video callan atau ngerekam sendiri kan mukanya dia ketawa-ketawa tuh ada Pak Jokowi bagi-bagi. Siapa ya? Romi, Mas Romi. Itu Gus kan juga Romi. sahabat Pak Jokowi. Jadi gua kalau P3 dapat Gus Romi banyak, harusnya kita undang nih, lucu kita nih. undang ya. Lucu nih. Diundang dong kan lo dekat sama P3. Enggak lah, lu juga dekat lah. Lu P3 banget. Enggak Lu lah. ada jidat lo P3. Ini baju biru bro. Kalau Nah jadi gitu-gitu. menurut gue sih menarik tuh akhirnya di Kementerian Agama sekarang ada wakil dari partai. Sebelumnya kan
Partai juga. Partai PKB. bro, PKB. PKB bukan sih? Yang jelas Ansor dia. Coba deh, Vi. Banser. Wamenak sebelumnya? Gus Yakut. Bukan, Yakut mah. Oh sebelumnya Menteri. kan ini tentara. Enggak, Wamenak. Zainud Tauhid bro. Oh jangan tahu. Iya. Zainud Tauhid. Itu Wamenak Nah itu mana? beliau tuh partai apa ya? PKB ya bro ya, Zainud Tauhid ya. Lupa gue lupa. Itu kemana dia? Ya itu ntar Nggak lihat tahu. ya, ntar kita lihat-lihat itu. Tapi yang menarik berarti P3 dapat 2 kursi ya. Ya, Satu di One Team Press. Oh, Oh Pak Zainud tuh juga P3 juga ya. oh gantiin berarti. Menarik. Ini orangnya Soeharto jangan-jangan tuh Pak Zainal dulu. Nah terus menariknya di One Team Press sudah ada Pak Mardiono padahal. Jadi ada 2 tuh di One Team Press. Menarik ya. Pak Jan Farid ini kan orang baik ya, jadi kelihatannya hampir semua presiden dia bantuin tuh. Kalau gue kurang paham kalau beliau. Iya deh, dia orang baik juga. Kalau yang satunya siapa tadi One Team Press? Yang mana? Yang tadi udah kita bahas sebenarnya. Yang dilantik kan 2 nih, Pak Jan Farid sama yang satu Oh Pak Gandhi. Pak Gandhi. Pak Gandhi Sinarmas, tadinya Sinarmas. dia Sinarmas. Berarti orang baik juga. Terus dia jadi dubes di Korea Selatan. Oh iya bener. Gue tuh dulu ketemu Pak Gandhi tuh justru pada saat gue jadi pekerja di Sampurna Foundation tuh dulu. Jadi waktu itu ada pertemuan filantropi se-Asia Pasifik. Pak Gandhi mewakili Sinarmas, mewakili Sampurna Foundation-nya Henry Satrio bro. Jadi gue kenal juga waktu itu tuh. Bangga gue malah bro. Jadi gue asalnya profesional juga. Sedap. Nah ini kan gosipnya nih, ini kita lihat nih gosip nih. Reshuffle kabinet hari ini Jaksa Agung ikut diganti. Ini sebetulnya menarik ini tadi yang kita bilang kan, kita bahas tadi. Lah, lagi kinclok-kincloknya kok diganti? Masalah tangkap apa gimana? Tapi nggak jadi kan, maksudnya nggak ada kan. Nggak jadi. Faktanya nggak ada. Tapi bahwa ini sebuah Ini orang rumor yang, lagi bagus-bagusnya Iya. loh Jaksa Agung nih. iya kan banyak kasus besar loh di masa Pak Jaksa Agung. Nah termasuk yang lain-lain tuh, misalnya kayak Syahril Limpo diganti Pak Muldoko, kemudian gosipnya Pak Andika masuk jadi penggantinya KSP. Pak Muldoko gitu ya. Bahkan Berarti gue nanya gini, artinya bro, ini bukan reshuffle terakhir ya? bisa jadi enggak, kan gue bilang Bisa tadi Pak bakal Jokowi ada kan ada lagi. salah satu isu reshuffle yang besar. Pak Erik akan mendapatkan tugas lain dari Pak Jokowi, Menteri BUMN ya diganti Budi Gunadi Sadikin katanya. Terus yang ngisi Kementerian Kesehatan tuh ada lagi gitu ya. Wamen Kesnya kalau gua nggak salah. Jadi ini gosip-gosip reshuffle tuh masih ada aja terus. Jadi meskipun tinggal 1 tahun lebih sedikit tuh masih mungkin ya Ya reshuffle kayak yang misalnya kalau gua nggak salah juga ada jabatan Wakil Menteri Perhubungan. Itu juga belum keisi tuh. Oh. Kan ada beberapa jabatan Wakil Menteri yang masih kosong. Itu juga belum keisi. Jadi bisa juga ini akan ada pergerakan-pergerakan yang lain gitu ya. Gitu. PSI belum nambah nih bro. Coba kita tanya Pak Haye. Pak ya nanti kalau kita ketemu. PSI bakal nambah nggak kira-kira? Tadi kita pikir oh, Pak Haye janjian Menkominfo nih. Itu kalau Pak Haye Menkominfo tuh pengaruhnya gede nggak kira-kira ya? Ke siapa masalah? Ke TVRI bro. Nggak, gue kebayang betapa awkwardnya kalau lagi rapat gitu. Iya. Wah saya jadi Menkominfo Pak. Oke. Kalau gitu, ya. Ada rapat ya luar biasa lah itu untuk TVRI itu ya. Tapi gue seneng tuh. Jadi kalau Pak Haye nih berandai-andai. Berandai-andai. Ini mohon maaf nih Pak Muni nih, kan udah dilantik ya. Udah jadi aman, kita- Pak Muni. udah aman lah, jadi kita berandai-andai. Tapi mudah-mudahan aja dia nonton juga, dia dengar dan sehingga unek-unek gue ini bisa tercapai juga tuh. Kan kalau Haye jadi Menkominfo tuh kan kelihatannya tuh Liga Inggris bakal ada lagi secara free tuh beredar di Liverpoolian Indonesia tuh. seneng lah ya. Liverpool seneng lah gitu kan. Mudah-mudahan aja tuh kan Iya juga. Enggak itu kalau Mas Muni memahami bahwa penonton Liga Inggris dan Liga Italia itu besar dan pengaruhnya juga kan besar ke Pilpres, bisa aja. Itu mungkin akan dihadirkan tuh. Menarik. Gitu Ya udah. lah kira-kira. Sekarang kita ganti topik ya. Ini salah satu yang kemarin rame di pemberitaan. Itu yang Bu Rini tadi kan gosip tuh ya. Mudah-mudahan dia dengar terus mau kesini terus mau Ya mengklarifikasi. boleh juga sih. Karena udah lama ya nggak ketemu Bu Rini. Iya. Oke. Kita mau bahas apa lagi? Nah,
kita bahas ini aja bro. Kemarin kan iya, apel Nasdem siaga. bikin apel siaga kan. Kita lihat ya Pak Surya berapi-api gitu ya, bahkan kayak tos-tosan lah bahasa gampangnya. Pak Anies baca doa dan seterusnya. Tapi ada juga cerita-cerita soal pas Pak Anies ini belum pidato, banyak simpatisan Nasdem yang malah meninggalkan GBK. Lo ngeliatnya gimana Pak? Oh, kalau Apa gue yang sih ngeliatnya terjadi? begini ya. Kita bahas satu-satu dulu dari yang kemarin. Itu doanya Mas Anies juga gaya baru tuh dalam sebuah orasi politik ya. Dia mendoakan rakyat Indonesia di tengah-tengah orasinya itu hal baru. Dan banyak juga yang mengapresiasi, tapi banyak juga yang bertanya. Tapi kan masa orang berdoa aja nggak boleh gitu ya. Terus Pak Surya juga banyak yang menduga bahwa dia ini kemarin nyerang Jokowi. Kalau menurut gue sih ini sebagai pengamat komunikasi politik, gue ngelihatnya dia nggak menyerang Pak Jokowi, tapi dia justru ingin memberikan kesan bahwa Indonesia ini butuh perubahan. Nah kebetulan aja dia tidak berada di dalam lingkaran lagi, jadi terlihat seperti menyerang Jokowi. Enggak lah, gue rasa Surya Paloh bukan orang yang seperti itu. Bro, sebelum ke Pak Surya, gue mau ngomong soal Pak Anies. Gue setuju ya, masa doa aja nggak boleh, gue setuju. Tapi fakta misalnya kita ngelihat Anies Baswedan orasi, misalnya waktu pertama kali jadi gubernur soal ya terlepas dari kontroversi soal diksi pribumi yang dilontarkan dan Pak Anies sudah menjelaskan juga sebenarnya arahnya kemana. Tapi lebih efektif mana bro? Kalau lo ngelihat kekuatan Pak Anies as a personal, kan lo pasti lo memperhatikan dia dengan cukup panjang ya. Bagusan Pak Anies jadi orator yang kokoh, tangguh gitu ya. Apa Pak Anies merubah gesturnya menjadi kayak wisdom, berdoa segala macam. Ini terlepas dari bukan doa nggak boleh, bukan. Tapi efektivitas komunikasi politiknya. Mas Anies itu kan memang akademisi yang luar biasa. Oke. Dan dia selalu bisa memanfaatkan waktu yang dia berikan ke panggung. Ya. Nah karena pendekatannya dari situ, maka sosok wisdom itu akan lebih kena di Mas Anies Apa gara-gara pulang haji? enggak juga, ketimbang orator. Yang bisa menjadi orator ulung tuh nggak akan banyak bro. Yang bisa seperti Soekarno, kemudian bisa seperti Yusuf Kala itu nggak banyak juga. Iya, iya. Dan nggak semua pemimpin juga Bisa di atas dipersiapkan panggung jadi gitu ya. orator, walaupun Bener. secara substansi Anies Baswedan ini kuat banget gitu. Makanya pada saat dia memberikan tren baru, ada doa, ya memang banyak yang bertanya kenapa dalam orasi politik ada doa. Tapi ya itu tadi gue bilang tadi, masa doa aja nggak boleh, dan ini kan untuk untuk keberlangsungan dan kebaikan Indonesia. Jadi ya bisa-bisa aja dan boleh-boleh aja. Gue sebenarnya tertarik ini nih yang lo bahas di Tribun nih. Ini pertanyaan, Vi. Tolong dicari apakah ada media lain selain Tribun yang ngutip ini. Kedengeran Nanti nggak itu? ditulis aja tuh yang Nggak, kita menulis ulang ini. aja, kita ulang. Jadi apa aja? Lo mau? Medianusantara1.com, Medianusantara1.com yang nulis. Fajar.go.id, monitorindonesia.com. Nah itulah. Ya. Tapi ya nggak apa-apa, Tribun kan sebagai media kan boleh aja Boleh aja. menulis berita ini. Tapi people come and go. Memang berkumpulnya massa itu kalau di GBK mah sejak lama bro. Jadi waktu misalnya acara PDI Perjuangan, Oh yang lo datang. itu juga dari Hari jam Bung 11. Karno ya? Ya dari jam 11 juga orang udah pada ngumpul tuh. Kemudian ada people come and go namanya, mau pipis dulu kah atau ada keperluan lain kah, ya come and go sih, dia nggak apa-apa juga. Tapi ini mungkin juga ini ya, bisa kalau ngelihat sisi positifnya bisa jadi koreksi juga ya terhadap penyelenggara. Betul. Ya kan? Bahwa Gimana mungkin- caranya nih ngikat masa Ya, gitu kan? ngikat masa mungkin juga terlalu lama mulai Taruh pidatonya artis dan kayak lain-lain. apa kayak gitu kan misalnya Iya, kan. iya, iya. Ya ini untuk menggaris bawahi, gue nggak sebelum sama Tribun nggak, Iya, iya, saling koreksi aja. Dan sebenarnya kan ya kalau lo sama media kan ya hari-hari ketemu kan. Maksudnya lo kan gitu juga kan. Lo kalau emang gue komplain nggak harus ke Dewan Pers juga, lo telepon gue juga kan jadi beres Iya gitu kan, ini kan. masalah pertemanan aja. Kan bisa, lo bisa ngasih statement sanggahannya misalnya kayak gitu Iya, kan. iya. Jadi Tapi ya enak. gue izin sama Tribun, ya udah ini gue tweet aja ya. Jadi gue tweet tuh bahwa waktu itu gue bilang gue nggak pernah diwawancara sama wartawan ini. Ya. Gitu. Dan ternyata boleh ya, ngutip-ngutip gitu ya. Apalagi sama-sama satu. Dia satu grup Tribun kan sama Kompas. kan.
Tribun kan sama Kompas bareng tuh. Mungkin kayak open kitchen bro dalamnya, Iya. redaksinya. Nah, terus tadi gue potong lo mau jelasin soal Pak Surya Paloh, mungkin terakhir nih, karena udah 40 menit. Oh iya enggak, kalau Pak Surya Paloh sih menurut gua kan ini acara dia ya. Acaranya Nasdem, terus juga Mas Anies juga sempat berkali-kali mengucapkan selamat ulang tahun ke Surya Paloh. Sebelumnya ada pendukung Anies Baswedan di Sekretariat Koalisi Indonesia, Sekretariat Kolaborasi Indonesia kalau nggak salah, SKI itu ada 1.000 orang menyambangi Nasdem memberikan selamat ke Surya Paloh, bahkan ngangkat Surya Paloh jadi, bukan ngangkat ya, menyebut Surya Paloh itu sebagai guru bangsa lah. Guru bangsa itu dalam rangka ulang Guru tahun. rakyat. Guru rakyat ya. Guru rakyat atau guru bangsa lah. Rakyat kalau nggak salah. Guru rakyat atau guru bangsa lah, kira-kira begitu. Nah jadi ya menurut gue sih itu karena acaranya dia boleh-boleh aja menyampaikan itu. Tapi ada keresahan yang gue secara awam ngelihat bro. Iya jelas Karena lah. kan beliau kan sampaikan kan, Misalnya apakah revolusi kita mental. menyerah ya gitu-gitu kan. Revolusi mental dia kritisi dan lain-lainnya, gak apa-apa, mengkritisi itu kan boleh. Mungkin juga pada saat Pak Surya Paloh masih berada di samping Pak Jokowi, mungkin dia juga sering menyampaikan keresahan, kegundahan itu gitu kan, kita nggak tahu. Hanya kali ini dia sampaikan secara terbuka. Justru yang menarik kemarin kan disangkanya Nasdem akan mengumumkan cawapresnya Mas Anies gitu ya, atau Mas Anies mau mengumumkan siapa cawapresnya. Ya memang gue dari awal juga memprediksi nggak akan terjadi karena ini acara Nasdem kan. Sementara koalisi perubahan itu kan isinya 3 partai, Nasdem, Demokrat, dan PKS. Walaupun mereka kemarin datang, memang bukan waktunya untuk mengumumkan cawapres. Ya. Justru yang menarik itu kemarin ada Golkar datang, itu Iya, menarik Bang tuh. Cul, terus salah satu ketua DPP Golkar. Ya itu menarik tuh. Walaupun Erlangga bisa bantah juga, dia nggak tahu gitu ya. Ya walaupun kita bisa tahu juga Bang. Udah ngomong kok itu menghormati undangan dari Nasdem. Karena Bang Cul secara pribadi baik ke Pak Surya. Baik. Yang menarik juga sebenarnya ini ya. Misalnya ada kritik ya dari Bang Fahri Hamzah di podcast lain terkait dengan pola strategi Nasdem gitu ya. Maksudnya Nasdem pada satu sisi bikin poros perubahan, tapi pada sisi lain sebagian dari anggota utamanya tetap ada di kabinet Pak Jokowi gitu. Ini kan kayak orang lagi berantem jujitsu nih, lu lagi ganti-gantian piting-pitingan dan lu sama-sama nggak mau ngelepasin gitu. Itu sebenarnya luar biasa tuh ya. Di dalam politik nggak kayak gitu sih dibacanya gitu ya. Karena coba? selalu ada tarik ulur kepentingan. Oke. Karena dalam politik itu kan ujungnya adalah kepentingan dan kekuasaan, makanya tarik ulur itu kan tetap ada. Jadi kalau kemudian masih ada orang-orangnya Pak Surya Paloh berada di lingkarannya Pak Jokowi, itu menurut gue juga gak masalah karena ada tarik ulur kepentingan. Tapi ini kayak orang adu jurus, adu sabar ya bro. Iya, tapi Pak Surya Paloh kan tidak kemarin sore berada di lingkaran Pak Jokowi. Udah lama loh, hampir 10 tahun kan. Maka pasti ada beberapa hal politik yang memang mungkin kita nggak paham juga ya yang terjadi. Pasti banyak belakang layar yang sangat tertutup dan susah diartikulasi ya orang. Iya. Tapi emang gue sih mesti angkat jempol ya Mas Surya Paloh ya. Iya sih. Dia berani yang pertama, kemudian menyuarakan perubahan, memberikan tiket itu ke Anies Baswedan. Kemudian dengan solid menggalang komunikasi dengan Demokrat serta PKS. Dan mengambil risiko-risiko yang mungkin terjadi dan telah terjadi. Dan resikonya banyak banget buat dia gitu ya. Dan sebetulnya ya kalau dalam politik mestinya sih dampaknya nggak sekuat itu ya. Tapi ini tentang kekuasaan sih. Jadi kalau pada saat Anies Baswedan menyuarakan suara perubahan, itu angin sejuk buat yang menginginkan perubahan yang lebih baik. Tapi buat yang bisa saja kehilangan kekuasaan gara-gara angin perubahan itu, ini bisa jadi sebuah angin panas, puting beliung yang harus dihindari, bahkan harus dipadamkan lebih awal. Celah. Kita tutup sampai situ ya. Gitu ya. Tapi kalau gue pengen nutupnya, apapun yang terjadi kalau bisa, kalau gue mengutip Hensat, mudah-mudahan politik kita tetap bisa riang gembira. Iya. Tetap bisa riang Jangan gembira. serem-serem banget lah. Capek kalau damage-nya kegedean bro. Iya.
Ya udah, itu aja ya. Thank you ya. Terima Selamat kasih. bertugas kepada Menteri dan Wamen dan juga Dewan Pertimbangan Presiden yang baru dilantik. Ya. Ya, yang terbaik tentu untuk kalian semua. Imam Priyono, Hendri Satrio pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa.